Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Orang itu, indera spiritual pengejarnya sangat kuat, jadi sudah pasti sudah terlambat baginya untuk lari. Jimat gaib zenit tinggi kemungkinan besar juga tidak akan membantunya dalam situasi ini. Namun, aura pengejarnya secara signifikan lebih lemah dari sebelumnya, menunjukkan bahwa ia menderita luka parah. King Yuanzi mampu melawan kultivator integrasi tubuh hanya pada tahap tempering spasial menggunakan formasi pedang Aureate-nya. Meskipun basis kultivasiku lebih rendah dari King Yuanzi, aku masih harus bisa bertahan melawan lawan yang setengah mati seperti yang ini. Selain itu, saya memiliki beberapa kartu truf lain di lengan baju saya yang dapat saya gunakan jika situasi menuntutnya. Pikiran Han Li berpacu dengan cepat, dan dia mulai menyesal berpisah dengan Ye Chu dan Ye Ying. Jika dia masih bersama mereka, maka dia tidak akan menghadapi krisis ini. Namun, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah, dan Han Li dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya pada situasi yang dihadapi. Setelah membuat keputusan, dia langsung terbang ke bawah sebagai seberkas cahaya biru. Mengikuti beberapa kilatan, dia muncul di puncak sebuah gunung kecil. Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya untuk menghasilkan 72 pedang terbang emasnya, yang semuanya berlipat ganda menjadi beberapa ratus garis pedang Qi, lalu menghilang ke area sekitarnya. Dia telah mengatur formasi pedang Aureate lagi. Setelah itu, Han Li meletakkan tangan di belakang kepalanya, dan petak cahaya abu-abu naik ke udara, lalu menyebar untuk membentuk penghalang cahaya abu-abu menyelimuti tubuhnya di dalamnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengan bajunya yang lain untuk menghasilkan 5 tengkorak putih. Kelima tengkorak membuka mulut mereka serempak untuk meledakkan 5 api glasial, yang dikombinasikan dengan cahaya abu-abu. Saat dia berdiri di dalam cahaya abu-abu, Han Li membuat segel tangan dan nyala api berangsur-angsur meluas, membentuk lingkaran cahaya 5 warna tebal yang berputar di sekujur tubuhnya. Hampir pada saat yang sama, petir meletus di belakang Han Li saat sepasang sayap biru dan putih muncul di punggungnya. Setelah melakukan semua itu, Han Li menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit di kejauhan dengan ekspresi muram di wajahnya. Beberapa saat kemudian, cahaya spiritual melintas di kejauhan dan sebuah bola cahaya perak melesat ke arahnya. Mengikuti beberapa kilatan, tampak di langit di atas gunung tempat Han Li berada. Cahaya perak surut untuk mengungkapkan sosok humanoid hijau mengenakan sabuk perak samar. Itu tidak lain adalah roh kayu tingkat tinggi tingkat perak rendah yang muncul di hutan daun hitam. Murid Han Li berkontraksi saat dia langsung mulai menilai penyerangnya. Dari penampilan luarnya, roh kayu tingkat perak ini tampaknya sama sekali tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Namun, tekanan spiritual yang memancar dari tubuhnya telah berkurang lebih dari setengahnya, yang menunjukkan bahwa ia benar-benar terluka parah. Han Li menghela nafas lega setelah melakukan pengamatan ini. Jika dia salah dan penyerangnya sama sekali tidak terluka, maka dia akan segera melarikan diri. Namun, ketika dia memikirkannya, tidak mengherankan jika roh kayu tingkat perak ini telah terluka. Tubuh Phoenix surgawi yang bisa dipanggil oleh Ye Ying melalui stimulasi darah rohnya yang sebenarnya benar-benar menakutkan, jauh lebih kuat daripada roh kayu bermutu tinggi ini. Itu melacak dua wanita sebelumnya, jadi mereka pasti bertarung satu sama lain, sehingga menghasilkan kondisinya saat ini. Namun, yang cukup mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa roh kayu ini sangat gigih meskipun menderita luka-luka. Menyerah untuk mengejar Ye Ying dan Ye Chu, memilih untuk mengejar Han Li, kemungkinan besar karena terlalu takut untuk mengejar mereka lagi setelah pertempuran mereka sebelumnya. Namun, itu tidak bisa kembali ke suku kayu dengan tangan kosong, jadi setidaknya harus menangkap Han Li. Setelah menganalisis situasinya, Han Li merasa agak murung.
Roh kayu tingkat perak mengalihkan pandangannya ke arah Han Li sebelum tiba-tiba melemparkan tinju ke arahnya dari jauh tanpa sepatah kata pun. Suara melengking tajam dari ruang yang terkoyak segera meletus. Hampir pada saat yang sama, Han Li merasakan ledakan kekuatan yang luar biasa menghantam penghalang pelindung yang dia buat di sekelilingnya. Halo 5 warna bergetar saat penghalang cahaya abu-abu berputar dan melengkung sementara Han Li terpaksa mundur beberapa langkah. Cahaya azure melintas di wajahnya beberapa kali berturut-turut dengan cepat sebelum dia akhirnya berhasil menahan momentumnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah serangan itu. Syukurlah, dia memiliki tubuh yang jauh lebih kuat daripada para kultivator normal dari kultivasi yang sama. Jika tidak, bahkan seorang kultivator tempering spasial akan menemukan bahwa serangan itu cukup sulit untuk ditahan. Tampaknya roh kayu tingkat perak bahkan lebih menakutkan daripada yang dikatakan legenda. Roh kayu cukup terkejut melihat Han Li menangani serangan itu dengan begitu mudah. Tampaknya telah menyadari bahwa Han Li tidak lemah dan rapuh seperti yang dibayangkan, ia mendengus dingin sebelum melangkah maju. Cahaya perak cemerlang meletus dari tubuhnya saat muncul lebih dari 100 kaki dari Han Li dalam sekejap. Pada saat yang sama, baju zirah kayu hijau tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Permukaan baju zirah itu berkilauan dengan cahaya perak dan penuh dengan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya berbeda. Roh kayu yang tampak biasa tiba-tiba tampak jauh lebih menyeramkan dan mengancam. Murid Han Li berkontraksi saat dia mengepakkan sayapnya, di mana dia menghilang di tempat sebagai busur petir biru dan putih. Detik berikutnya, dia muncul lebih dari 300 kaki, setelah membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Roh kayu segera melangkah maju lagi, langsung menuju Han Li. Namun, roh kayu baru melakukan perjalanan lebih dari 100 kaki ketika 8 benang emas berkilauan muncul di hadapannya. Hati roh kayu tersentak kaget saat cahaya biru berkilauan dari jari-jarinya, dan segera meraih benang emas. Cahaya biru dan benang emas bersentuhan satu sama lain di tengah serangkaian dentuman tumpul, dan cahaya spiritual terjalin saat dua kekuatan yang berlawanan menemui jalan buntu. Sedikit keterkejutan melintas di mata roh kayu saat itu membuka jari-jari di tangannya, memanggil cahaya biru yang sama untuk mencoba dan bergabung dalam serangan itu. Namun, tepat pada saat ini, cahaya keemasan berkelebat dengan cepat di area terdekat saat serangkaian benang emas muncul dari udara tipis. Semuanya tampak sangat dekat dengan roh kayu, dan mereka berkumpul ke arahnya, mencoba mengiris tubuhnya menjadi beberapa bagian. Benang emas ini bergerak sangat cepat dan roh kayu belum memastikan kekuatannya, jadi tentu saja tidak mau mengambil risiko yang sembrono. Dengan demikian, itu berputar dan siluet hijau identik muncul sekitar 80 kaki di belakangnya. Benang emas berkelebat di udara, mengiris roh kayu menjadi segmen yang tak terhitung jumlahnya, tapi itu hanya menimbulkan bayangan. Pada saat ini, semakin banyak benang emas mulai muncul di sekitar roh kayu. Semuanya berkilauan dengan cahaya beku saat mereka perlahan-lahan menyatu ke arahnya. Ini adalah formasi pedang, seru Wood Spirit. Itu segera menyatukan tangannya, dan bola cahaya perak yang menusuk muncul di antara telapak tangannya. Setelah memisahkan tangannya, ledakan keras meletus saat seberkas cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, mengenai benang emas yang mendekat. Benang emas dan cahaya perak berbenturan di tengah rentetan ledakan yang bergema, menciptakan tampilan cahaya keemasan dan perak cerah. Garis-garis cahaya perak ini tampak lebih kuat daripada formasi pedang karena mampu menghancurkan benang emas yang mendekat. Tubuh roh kayu bergoyang dan melesat keluar sebagai bayangan hijau, berusaha mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari formasi pedang. Detik berikutnya, itu muncul sekitar 600 kaki jauhnya. Itu diambang melarikan diri dari formasi pedang. Namun, tepat pada saat ini,
petir yang keras meletus di depan saat Han Li muncul dari udara tipis dengan busur petir biru dan putih berputar di sekitar tubuhnya. Dia kemudian segera menyerang dengan sepasang tinju, salah satunya berwarna putih sedangkan yang lainnya berwarna hitam, menciptakan serangan ganda yang menghancurkan. Roh kayu tidak punya waktu untuk berpikir karena terus melaju ke depan. Menanggapi serangan Han Li, ia mengayunkan lengannya ke udara untuk mengirim proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah tinjunya. Mengikuti dua ledakan keras yang menggelegar, proyeksi tinju dan cakar bertabrakan di tengah keributan yang memekakkan telinga. Han Li segera dikirim terbang sementara roh kayu juga terpaksa terhuyung mundur. Ketika roh kayu akhirnya menahan momentumnya dan mencoba untuk menyerang keluar dari formasi pedang lagi, benang emas yang kalah telah muncul lagi dan menyatu ke arahnya. Dengan demikian, itu hanya bisa kembali ke tempat asalnya saat ekspresi gelap muncul di wajahnya. Roh kayu tingkat perak ini telah berpikir mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencoba dan memburu kultivator manusia ini. Roh kayu melepaskan beberapa kemampuan yang lebih kuat, tetapi setiap kali hendak melarikan diri dari formasi pedang, itu akan dipaksa mundur oleh tinju Han Li atau hartanya. Selanjutnya, benang emas yang hancur hanya membutuhkan waktu singkat untuk pulih sebelum menyapu kembali. Dengan kekuatan besar Han Li saat ini dalam hubungannya dengan tubuhnya yang sangat kuat, bahkan roh kayu tidak dapat secara paksa menggulungnya dan melarikan diri dari formasi pedang. Tentu saja, ini hanya karena roh kayu terluka parah dan hanya bisa mengumpulkan setengah dari kekuatan penuhnya. Kalau tidak, Han Li tidak akan bisa berdiri sama sekali. Namun, seperti saat ini, Han Li benar-benar mampu menjebak roh kayu tingkat perak melalui penggunaan formasi pedang Aureate. Pada saat ini, benang pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi pedang bertemu sekali lagi. Mata roh kayu berkilat, dan dia bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya. Tiba-tiba, itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berdiri tanpa bergerak di dalam formasi pedang. Namun, cahaya perak melonjak tidak menentu di atas baju zirah kayunya, dan semua paku pada zirah itu mulai bergetar pelan sambil mengeluarkan suara dering yang tumpul. Hati Han Li tersentak kaget saat melihat ini, dan cahaya biru cemerlang meletus dari tubuhnya saat dia mencurahkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi pedang. Tepat pada saat ini, roh kayu tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan menjerit panjang. Baju zirah yang dikenakannya bergetar sebelum paku perak melesat ke segala arah seperti anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya perak menyala, dan paku perak tajam ini sepertinya tidak ada habisnya. Ledakan keras terdengar tanpa henti saat cahaya keemasan dan perak berbenturan berulang kali. Han Li menarik napas tajam saat melihat ini. Namun, itu bukanlah akhir. Saat roh kayu melepaskan rentetan paku perak tanpa henti, tubuhnya juga membengkak secara drastis. Proyeksi pohon kuno seluruhnya berwarna hijau, dan tetap utuh tanpa cedera di hadapan serangan dari benang pedang. Formasi pedang Aureate sudah compang camping dari serangan paku perak tanpa henti, dan setelah disapu ke samping dengan sembrono oleh proyeksi pohon yang berkembang pesat, benang emas akhirnya tidak lagi bisa bersatu. Formasi pedang telah rusak. Hati Han Li tenggelam, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan lebih lanjut, roh kayu tingkat perak mendengus dengan dingin, formasi pedangmu memang agak aneh, tapi sekarang aku telah melepaskan pohon roh penghubung jiwaku. Di masa kini menyatakan dengan semangat dan pohon digabungkan menjadi satu, nasib kematianmu disegel. Roh kayu membuat segel tangan, dan cahaya hijau cemerlang meletus dari tubuhnya saat ia berubah menjadi proyeksi, menghilang menjadi proyeksi pohon kuno di belakangnya dalam sekejap, tampaknya menyatu dengan pohon itu. Adegan yang luar biasa kemudian terjadi. Proyeksi pohon kuno tiba-tiba mulai memancarkan ledakan tekanan spiritual yang mencengangkan, setelah itu berubah menjadi raksasa hijau setinggi sekitar 100 kaki.
Raksasa itu tidak hanya memiliki kanopi pohon di atas kepalanya, keempat anggota tubuhnya juga cukup rimbun dan hijau membuatnya tampak seperti pohon humanoid. Di batang pohon ada wajah raksasa yang identik dengan Wood Spirit. Ini adalah wujud sejati makhluk dari suku kayu, tubuh roh kayu. Pada saat ini, semburan paku perak telah berhenti, dan raksasa hijau adalah satu-satunya yang tersisa dalam formasi pedang. Han Li sedikit terperangah saat dia melihat, tapi dia masih segera mengaktifkan formasi pedang lagi untuk memanggil benang emas yang telah menghilang. Begitu benang emas itu muncul, mereka menyapu ke arah raksasa lagi. Namun, raksasa hijau itu hanya berdiri di tempat dan menilai Han Li dengan sedikit ejekan di matanya. Pekikan tajam kisi-kisi logam pada logam terdengar di tengah kilatan cahaya keemasan dan hijau. Semua benang emas ditolak sementara raksasa hijau itu tetap tidak terluka sama sekali. Hehe, seorang kultivator transformasi dewa sepertimu sedang mencoba untuk menyakiti pohon roh penghubung jiwaku. Sungguh lelucon. Aku harus hibernasi selama 100 tahun setelah menggunakan tubuh roh kayuku, tetapi bahkan yang disebut harta karun roh ilahi ras manusia Anda tidak akan dapat menyakiti saya dalam kondisi saya saat ini. Anda harus menyerah dan pasrah sampai mati. Raksasa itu terkekeh dingin sebelum melangkah maju, benar-benar mengangkat benang emas di sekitarnya saat menutupi jarak. Satu langkah lagi hampir akan membawanya tepat ke tempat Han Li berdiri. Bibir Han Li berkedut saat dia menarik lingkaran cahaya 5 warna di sekujur tubuhnya. Detik berikutnya, lingkaran cahaya muncul di sekitar pinggang raksasa di tengah ledakan yang menggema. Kecepatan raksasa berkurang menjadi kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia buru-buru menunjuk ke arah raksasa hijau itu. Raven api perak tiba-tiba muncul dari tanah, membuka mulutnya untuk meledakkan beberapa bola api perak saat ia naik ke udara. Ia kemudian melebarkan sayapnya, dan api perak yang membara meletus di sekujur tubuhnya saat ia juga menerkam ke arah raksasa itu. Beberapa gemuruh guntur terdengar saat beberapa bola petir perak muncul di bawah kaki raksasa itu. Bola api perak meledak, membanjiri raksasa itu sepenuhnya. Di kejauhan, satu set jubah emas dan perak muncul di atas tubuh Han Li saat dia terbang ke udara tepat di atas raksasa itu. Jubah terbuka atas perintah Han Li sebelum membengkak beberapa kali dari ukuran aslinya. Setelah guntur yang menghancurkan bumi, bola petir emas dan perak seukuran kepalan tangan datang menghujani hujan lebat, jatuh ke tempat di mana raksasa hijau itu berada. Tanah di bawah berubah menjadi lautan petir emas dan perak yang diselingi dengan api perak yang menghanguskan. Namun, Han Li tidak berniat mengakhiri semuanya di sana. Dia melepaskan teriakan keras, dan seluruh formasi pedang Aureate benar-benar lenyap. Beberapa ratus garis pedang emas Ki segera muncul di area sekitarnya sebelum menyatu ke tengah. Semuanya menghilang ke dalam api kilat dan perak, menciptakan rangkaian ledakan yang lebih keras. Baru pada saat itulah Han Li mundur lebih dari 100 kaki jauhnya, di mana dia mengamati situasi dari jauh. Dia yakin bahwa bahkan jika seorang kultivator di puncak tahap tempering spasial akan diserang oleh jubah petirnya, manik-manik petir, api surgawi yang menelan roh, dan pedang terbang sekaligus, mereka pasti tidak akan dapat muncul tanpa cedera. Adapun kultivator integrasi tubuh, hanya surga yang tahu apakah kombinasi serangan itu akan berpengaruh. Mengikuti rentang beberapa nafas, petir akhirnya mulai menghilang. Tubuh raksasa itu terungkap sekali lagi, dan tampaknya ia tidak bergerak 1 inci pun dari tempat aslinya. Hati Han Li langsung tenggelam saat dia menilai kondisi raksasa itu. Tubuh raksasa itu berkilauan dan berkilauan. Rentetan serangan yang menakutkan seperti itu bahkan tidak melukainya sedikit pun. Sementara itu, tangan besar raksasa itu mengunci lingkaran cahaya 5 warna di pinggangnya, dan dia mengepalkan 10 jarinya dengan erat untuk menghancurkan lingkaran cahaya itu dengan kekuatannya yang luar biasa.
Setelah melakukannya, raksasa itu melemparkan kepalanya ke belakang dan terkekeh sebelum tiba-tiba menghentakkan satu kaki ke tanah dengan gerakan keras. Lingkaran hijau cahaya spiritual segera berkembang biak di udara, menyapu api perak yang menghanguskan. Di tengah kilatan cahaya hijau, Fire Raven perak terpaksa mengungkapkan dirinya, dan terjerat oleh cahaya spiritual misterius ini. Spirit Engulfing Heavenly Flames mampu melahap semua jenis kekuatan spiritual, tapi itu sama sekali tidak berdaya di hadapan lampu hijau ini. Adapun 72 Azure Bamboo Cloud Swarm Swords di udara, raksasa hijau itu tidak memedulikan mereka sama sekali, membiarkan mereka menyerang tubuhnya, di mana mereka akan segera ditolak oleh kilatan cahaya hijau. Pedang terbang ini awalnya dirusak oleh ledakan, dan hanya sedikit yang berhasil berkontribusi untuk menyiapkan formasi pedang Aureate. Setelah dipukul mundur oleh tubuh raksasa hijau itu beberapa kali, mereka benar-benar habis. Ekspresi Hanli berubah drastis saat dia melambaikan tangan untuk memanggil semua pedang terbang kembali padanya. Pedang itu terbang mundur dengan cepat menyusut dan menghilang ke balik lengan bajunya. Aku sekarang memiliki dan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan makhluk dengan basis kultivasi yang sedikit lebih unggul tidak akan dapat menyakitiku. Jika kamu dapat menyakitiku dalam keadaanku saat ini, aku dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Raksasa itu terkekeh dengan suara yang memekakkan telinga. Saat ia menyilangkan lengannya dengan ekspresi arogansi ekstrim di wajahnya. Setelah berubah menjadi bentuk raksasa ini, roh kayu tingkat perak ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya juga menjadi jauh lebih kuat. Tak satu pun dari serangan Hanli berpengaruh padanya, dan itu cukup memprihatinkan baginya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah meremehkan jurang pemisah yang sangat besar antara roh kayu tingkat perak dan seorang kultivator tempering ruang. Setelah mengembangkan Provenance True Devil Arts dan mantra penyempurnaan 100 meridian, dia menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui ranah basis kultivasinya. Namun, dia tidak pernah menetapkan ukuran yang jelas pada tingkat kekuatannya yang tepat. Kultivator transformasi dewa jelas bukan tandingannya, dan dia belum menemukan kesempatan untuk menguji kekuatannya melawan kultivator tempering spasial. Setelah menyaksikan tahap tempering spasial Yechu dan dua kultivator keluarga Long dalam pertempuran, dia mendapat kesan bahwa dia sebanding dengan mereka dalam kekuatan jika dia melepaskan semua kemampuannya. Dalam kasus kultivator keluarga Long, yang iblis dan hantunya rentan terhadap petir iblis-iblisnya, bahkan ada peluang bagus bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan melawan bayangan merah yang dia temui di suku bayangan tanpa harus menggunakan kumbang pemakan emasnya. Pada kesempatan ini, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari deteksi indera spiritual yang kuat dari roh kayu tingkat perak, jadi dia hanya dapat mengambil inisiatif dengan menyiapkan formasi pedang Aureate terlebih dahulu untuk berjuang demi hidupnya. Jika tidak, menghadapi makhluk yang begitu kuat dalam pertempuran langsung sama saja dengan bunuh diri. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan roh kayu tingkat perak yang terluka parah bisa sekuat ini. Tak satu pun dari teknik atau harta rahasianya yang dapat merusaknya, dan kecepatan serta kekuatannya juga mengalami peningkatan drastis. Kemampuan roh kayu ini gila. Dalam situasi ini, hanya ada satu strategi lagi yang bisa dia coba. Jika itu tidak berhasil, maka dia harus melarikan diri menggunakan teknik penghindaran bayangan darahnya dengan harapan dia bisa menemukan sesuatu yang akan menyelamatkannya selama pelariannya. Dengan pikiran-pikiran ini berpacu di benak Hanli, keraguan-raguan di matanya menghilang, dan digantikan oleh tekad baru. Dia tiba-tiba mengepakkan sayap badai petirnya dan setelah beberapa kilatan, busur biru dan kilat putih mulai berputar di sekitar sayapnya, membentuk serangkaian bola biru seukuran kepalan tangan dan bola petir putih.
Bola petir ini berderak keras saat Han Li membuat segel tangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Cahaya biru menyala di kedua sisi tubuhnya, dan 4 sosok biru identik muncul, semuanya memiliki sayap di punggungnya. Menarik, raksasa hijau itu tertawa kecil dengan acuh tak acuh saat melihat ini. Kelima sosok biru itu memasang ekspresi muram saat mereka melesat di udara, berubah menjadi benang putih dan menghilang dalam sekejap. Raksasa hijau itu terkekeh saat tiba-tiba mengayunkan tangan besar ke arah tempat tertentu yang jaraknya beberapa puluh kaki. Ledakan keras meletus saat ruang di sana hancur dan bengkok. Selusin benang putih segera muncul dari celah spasial sebelum tersandung keluar sebagai rangkaian sosok biru. Raksasa itu membuat gerakan meraih dengan tangannya yang besar dan semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar menyapu, menghancurkan semua sosok biru ini menjadi kehampaan.